Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Sapa Senja sore hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan tangan Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama diberkati dalam renungan firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Firman Tuhan ini adalah suratan Rasul Paulus yang Rasul Paulus tuliskan untuk jemaat di Kolose, yang judulnya tentang keutamaan Kristus, gambar Allah yang tidak kelihatan, sulung lebih utama dari segala sesuatu. Menempatkan Tuhan terlebih dahulu atau menjadikan Tuhan yang utama, sama seperti kita menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini adalah tentang Dia. Hidup tidak melulu tentang diri kita sendiri atau berfokus pada diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita, ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Memang setiap hari ketika kita bangun, pasti kita akan berpikir bahwa saya harus mengerjakan ini, saya harus menyelesaikan setiap kegiatan yang harus saya selesaikan. Tapi apakah semua itu yang akan menjadi utama atau yang diutamakan di dalam kehidupan kita, atau Tuhankah yang menjadi utama di dalam kehidupan kita? Kita akan buka lagi di dalam Markus 12 ayat 30. Saya akan membacakannya buat kita semua. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi Tuhan sama dengan kita mengutamakan Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan kekuatan kita. Masihkah kita lakukan semua itu ketika kita ada di dalam permasalahan hidup, ketika kita ada dalam kesibukan kita dalam sehari-hari? Kembali lagi di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19, di ayat 16 terakhir. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaannya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaannya. Segala sesuatu tidak berbicara tentang sebagian atau beberapa saja, tetapi keseluruhan, termasuk keinginan-keinginan kita, termasuk masalah-masalah kita. Jadi ketika kita ada dalam masalah, Tuhan izinkan kita ada dalam suatu permasalahan. Tuhan juga berkata bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita ada dalam suatu masalah, kepada siapakah kita berlari? Apakah kita berlari kepada Tuhan? Ketika kita berlari kepada Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, berlarilah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri ataupun kekuatan orang lain ataupun kekuatan di luar daripada Tuhan. Dengan seperti itu kita menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Di ayat yang 18, Kolose 1 ayat 18, Dia ada terlebih dahulu, yang sulung pertama segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia, termasuk jawaban ataupun jalan keluar yang kita harapkan di dalam permasalahan hidup yang kita alami, yang kita hadapi. Untuk itu, jangan pernah khawatir dan takut ketika kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang prioritas. Maka semua masalah yang kita hadapi, semua persoalan ataupun semua keputusan yang kita mau ambil, ketika kita mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang turut andil untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar, untuk campur tangan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa dan Tuhan adalah segala-galanya, melebihi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita akan buka kembali dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Saya akan membacakan buat kita semua. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Wow, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan hanya jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita, tapi ketika kita mengutamakan Tuhan, hidup menjadikan Tuhan yang adalah segala-galanya. Tuhan bukan saja memberikan kita jalan keluar ataupun jawaban-jawaban bagi permasalahan hidup kita, tapi Dia membuat kita berbuah di dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan memiliki kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mengutamakan kita, ketika kita menjadikan Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jangan kita berkata bahwa kita sudah mengutamakan Tuhan atau menjadikan Tuhan yang pertama atau yang prioritas dalam kehidupan kita kalau kita belum menghabiskan banyak waktu kita bersama Tuhan dengan berdoa, membaca firman, ataupun puji-pujian. Biarlah Tuhan menjadi pusat utama dalam diri kita, dari dalam segala aspek kehidupan kita dan permasalahan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Biarlah kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di atas segala-galanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.